Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, juga kepada para wali santri baru, wali santri baru yaitu MPS Jatinom yang saya hormati, juga para santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak lupa marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu ini kita bisa hadir untuk bertemu melalui yaitu rekaman singkat ini, saudara, dalam acara yaitu kuliah ta'aruf untuk perkenalan kepada kalian semuanya, para ustadz, para santri, juga terhadap kepada para wali santri. Yang kedua, tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW. Beliaulah yang kita ikuti, beliaulah yang kita derei, dan Rasulullah SAW yang kita tunggu syafaatnya pada hari akhir nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah, pada awal perjumpaan ini saya atas nama mudir MBS Rotunasi Jatinom periode tahun 2014 sampai 2022, saya ini periode yang kedua. Pertama itu 2014 sampai 2018 dan sekarang periode kedua adalah 18 sampai 22. Ini saya mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum, ayo jalamid, selamat datang, silahkan kita menerima kedatangan kalian semua dengan sebaik-baiknya. Insyaallah mudah-mudahan bergabungnya para santri baru ini termasuk harus kita sadari adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mempertemukan kita adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena pondok pesantren juga begitu banyaknya, calon-calon santri juga begitu banyaknya, tapi antum semuanya bergabung di pondok pesantren kita yaitu MPS Rotunasi Jatinom Klaten ini, Ahlan wa sahlan bi hudurikum, sekali lagi saya sampaikan. Dan insya Allah kami nanti bersama dengan para ustadz ini akan bismillah membimbing yaitu kalian semua, para santri semua. Kita niatkan karena ikhlas lillahi ta'ala. Dalam pembimbingan itu, saudara, kita punya beberapa target yang mesti harus disampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa untuk targetnya nanti ada beberapa hal, salah satu diantaranya ada 10 hal sesungguhnya ini yang harus kita sampaikan di sini. Yang pertama apa? Kita punya target bahwa seluruh santri semuanya akan kita bawa kepada yaitu apa? Yaitu sahihul ibadah yang benar. Kita mengajarkan ibadah itu sesuai dengan tuntunan yaitu Quran dan Sunnah. Kita tidak mengajarkan ibadah itu sesuai dengan bid'ah atau yang khurafat. Dalam Muhammadiyah kita punya konsep yaitu apa? Yaitu sahihul ibadah, ibadah yang benar. Ini yang mesti harus diketahui. Terus yang berikutnya apa? Yang berikutnya yang kedua adalah di samping ibadahnya benar, kita punya prinsip yaitu apa? Yaitu salimul aqidah. Akidahnya yang lurus, akidahnya yang sesuai dengan akidah yaitu Ahlus Sunnah. Kita mengikuti Quran, mengikuti Sunnah yang nanti terpinggir dalam konsep sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh
Rasulullah dan para sahabat, juga tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, ini sesuai dengan yaitu salafus soleh. Ya, ini saudara. Jadi arahan kita nanti diharapkan monggo nanti kalau mungkin para wali santri tahu bahwa anak-anak kita ataupun di MBS Autonomi nanti secara akidah ada yang mungkin tidak benar, silahkan ditegur. Insya Allah kami punya prinsip yaitu salimul akidah, akidah yang lurus, akidah yang benar sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditambah dengan proses pemahamannya sesuai dengan salafus soleh. Ini yang kedua, saudara. Terus yang ketiga, yaitu apa? Matinul khuluq. Kita berharap anak-anak kita ini nanti punya akhlak yang baik, punya akhlak yang terpuji, sesuai dengan apa? Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ad-dinu husnul khuluq. Agama itu ya lurusnya, bagusnya akhlak. Ya nanti ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memberikan kajian-kajian tentang masalah akhlak, masalah adab, ya. Termasuk adabul mar'ah, adabnya seorang wanita sholihah. Ini akan kita kembangkan, yaitu tentang masalah apa itu? Tentang masalah yaitu matinul khuluq, akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Nah itu. Terus yang ketiganya, yang keempat apa? Yaitu setelah akhlak yang baik, ya, tadi salimul aqidah, yang keduanya yaitu shahihul ibadah, yang ketiga adalah matinul khuluq, ya, akhlak yang terpuji. Terus yang keempat apa? Anak-anak kita akan kita bawa yaitu kepada satu bentuk yaitu apa? Sehatul badan, ya, badannya harus sehat, harus kreatif. Anak-anak yang harusnya apa? Ya, ada kesiapan, kekuatan, ya, bukan hanya badan sehat, tapi apa? Di situ dikatakan qawiyul jismi. Ya, jadi yang keempat qawiyul jismi, badan yang kuat, saudara. Maka di sini anak-anak juga kita akan kita latih yang namanya apa? Ya, sini bela diri, ya. Nanti ada tapak suci dan lain sebagainya agar anak-anak kita itu memiliki badan yang sehat. Rasulullah SAW memberikan satu apa penguatannya, yaitu bahwa ya, apa itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat apa itu jadi menyukai yang namanya badan yang sehat, ya, atau badan yang kuat. Qawiyul jismi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habba ilallah minal mu'minil dhaif, ya. Orang mukmin yang kuat itu adalah lebih baik, ya, dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang mukmin yang lemah. Ini ya saudara yang dirahmati Allah. Jadi kita berharap, ya, nanti santri-santri kita ini termasuk santri-santri yang berbadan sehat. Itu. Jadi terus yang kelima apa? Musaqaful fikri. Akan kita bawa anak-anak kita itu kepada konsep pemahaman yang luas. Ya, memahami Islam secara luas. Ingat ya, luas, bukan bebas. Ya, tapi kalau anak nanti dibawa kepada konsep pemikiran bebas, nanti jadinya mereka menjadi orang-orang liberalis, ya. Tidak ada konsep Islam bebas, tidak ada. Tapi kita bawa kepada konsep pemahaman Islam yang luas. Musaqah, ya, musaqaful fikri, cara berpikir yang luas, cara berpikir yang ini. Jadi Islam itu mencakup segala aspek kehidupan, baik itu di dalam dunia apa itu ekonomi, politik, ya. Inilah yang kita sebut dengan apa? Musaqaful fikri, yaitu konsep pemikiran yang luas. Ini yang kita kembangkan, saudara. Ya, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita berharap nanti anak-anak kita nanti masuknya ke konsep itu, musaqaful fikri, ya, berkonsep pemikiran luas. Badannya sehat, badannya kuat, pemikirannya luas. Nah itu. Nah terus yang keenam apa? Yang keenam adalah qadirul likasbi. Anak-anak kita upayakan nanti menjadi anak-anak, menjadi santri yang mampu, mereka itu apa? Qadirul likasbi, mampu mencari, yaitu apa? Peri kehidupan, mampu mencari kasab, mencari biaya hidup. Ini saudara. Ya, maka nanti di sini pun harus kita tampilkan ada keterampilan-keterampilan yang sifatnya apa? Anak-anak itu mampu untuk mencari biaya hidup, untuk mandiri.
ya, santri yang nanti diharapkan mereka keluar dari madrasah sini, karena di sini programnya adalah 6 tahun sanawiyah dan aliyah, maka nanti anak-anak mampu, yaitu qadirul kasbi, mampu mencari biaya hidup, bisa dengan mengajar, ya, bisa mengajar di pesantren, bisa mengajar di madrasah-madrasah, nanti juga memiliki jiwa entertain, ya, jiwa yang mereka ini mampu untuk wirausaha. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ya kasih Allah, ya Rasulullah, bagaimana mencari biaya hidup yang baik, yang terbaik? Maka Nabi mengatakan, Abdul kasih tijarah, sebaik-baik mencari biaya hidup dengan cara berdagang, entertain, ya, beraswasta. Ya, saudara yang rahmati Allah, memang kita, pondok kita ini kita tekankan kepada pondok tahfidz, tetapi bukan tahfidz yang yunsewu, ya, nanti baru menghafal Quran, begitu hafal Quran, menghafal tidur, nanti begitu masuk dalam dunia kerja, dunia masyarakat, mereka tidak bisa. Tapi kita harapkan nanti ya mereka hafal Quran. Alhamdulillah untuk tahun kemarin kita sudah 38 santri yang sudah hafal Quran 30 juz. Ya, tapi di sini bukan berarti anak itu hanya hafal Quran, tapi diharapkan seluruh santri nanti, ya, kalau ini ada santri yang mendengarkan, kalian wajib menjadi santri-santri yang punya konsep wirausaha. Ya, ini la takunu kalananas, kalian jangan menjadi santri yang menjadi tanggungan orang lain. Misalnya guru ngaji tok ora gelem kerja, guru modang medeng, tidak begitu, saudara. Yang kita harapkan adalah kalian menjadi santri-santri yang yaitu qadirul kasbi. Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini konsep yang keenam. Ya, sedangkan yang ketujuh apa, saudara? Yaitu nafi'un li ghairihi. Ya. Kita berharap anak-anak kita, santri-santri kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Yang fa'u khalqa, maksudnya apa? Bermanfaat untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Punya kepedulian kepada masyarakat, punya kepedulian terhadap keluarga, punya kepedulian terhadap bahkan makhluk Allah yang lain, termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan. Ini saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, dari nafi'ul li ghairi, anak-anak kita mampu menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk orang lain. Upaya dengan sekuat tenaga. Yaitu ya, ini yang harus kita sadari, bagaimana santri-santri kita itu menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Nabi mengatakan apa? Khairun nas ya'fa'un nas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terus yang berikutnya yaitu apa? Santri kita menjadi yaitu istiwa'ul waktu, yang menghargai waktu, saudara. Ya, jadi anak yang menghargai waktu. Jadi waktu itu harus diprogram betul. Sehari itu mau hafal berapa? Sehari itu mau menguasai berapa ayat, berapa surat. Saudara berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman, wa'as, demi waktu, demi masa. Ya, demi waktu. Kenapa? Waktu itu sekarang banyak anak-anak kita yang waktunya hanya habis untuk main-main, hanya habis untuk main HP, main game dan seterusnya. Tapi anak-anak santri kita tidak dibiarkan bermain-main hanya membuang-buang waktu, tapi anak-anak kita harus menghargai waktu. Ya, detik demi detik, menit demi menit, ya, jam demi jam harus dihargai betul untuk mereka berprestasi. Baik berprestasi di dalam pendidikan agama, pesantrennya, juga berprestasi di dalam pendidikan madrasahnya, pendidikan umumnya. Ini saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bingkai kita adalah bingkai orang-orang yang bermanfaat, sekaligus bingkai orang-orang yang mereka menghargai waktu. Nah, terus yang ke-9-nya apa? Yaitu tertib di dalam urusan. Anak-anak kita harus tertib, saudara-saudara. Monggo ya, wali santri juga harus tertib. Ya, putra jenengan di sini setiap hari dibimbing, dididik menjadi kader-kader ulama, menjadi kader-kader hafidh-hafidhah. Maka orang tua pun juga harus minimal apa? Mendoakan. Yang kedua apa? Tertib di dalam urusan administrasi juga, ya. Sebab apa? Ini semua saling dukung-mendukung. Kalau administrasinya nggak tertib, ya, ini nanti yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita akan menjadi apa? Pincang dalam perjalanan untuk konsep pendidikan anak-anak kita. Saudara berbahagia
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu beberapa hal yang harus saya sampaikan, dan yang jelas selamat bergabung ya dengan Pondok Pesantren MBS Nasin Jatinom, dan kita dalam membangun beberapa harapan ke depan itu, kita nanti ada penekanannya. Penekanannya apa? Metodenya apa? Metodenya ada 4. Satu apa? Yaitu al-bisato. Dididik anak kita untuk sederhana. Ya, ini yang pertama ya, sederhana di dalam segala hal, termasuk sederhana di dalam tempat tinggalnya, makanannya, dan seterusnya. Dan anak-anak yang sudah mewah-mewah dari kecil itu tidak pernah akan sukses, saudara. Sekarang lihat saja, siapapun yang sukses-sukses itu rata-rata hidupnya adalah sederhana. Karena sederhana itu adalah 50% dari kesuksesan. Yang kedua, cara meraihnya bagaimana? Yang kedua, apa? Yaitu at-tilawah. Anak-anak, kita anjurkan bahwa kehidupan pembelajaran atau belajar itu adalah menjadi peri kehidupan di dalam pondok pesantren. Belajar, dan belajar. Jadi anak di dalam pondok pesantren itu bukan main-main, bukan hanya tidur, tapi apa? Belajar, dan belajar. Nabi SAW bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari lahir sampai mati. Sudah yang berbahagia ya. Jadi tilawah terus menerus bahwa belajar itu menjadi kebiasaan hidup, belajar menjadi hobi, belajar ini menjadi apa? Bahkan menjadi prinsip hidup, saudara. Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah. Ini ya. Terus yang ketiga apa? Jundiyah. Apa itu jundiyah? Jundiyah adalah apa? Keperwiraan, saudara. Jadilah orang yang berani karena benar, takut karena salah. Akan kita bimbing setiap harinya anak-anak harus jujur. Ya. Bukan menjadi penipu. Bukan menjadi orang-orang yang provokator. Tapi jadilah anak-anak yang jujur. Itu namanya jundiyah. Berani karena benar, takut karena salah. Terus yang terakhir apa, saudara? Al-huluk. Anak akan kita bimbing akhlakul yaumiyah, adab makan, adab minum, dan seterusnya harus sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Saudara berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mewujudkan yaitu cita-cita besar ini, anak soleh dan solehah ini dibutuhkan kerjasama. Baik itu kerjasama dari pondok pesantren, ustadz-ustadznya, ya, juga fasilitasnya, juga santrinya, juga peran orang tuanya, dan juga harus mengerucutkan yang namanya tujuan pendidikan di dalam pesantren kita ini. Sudah berbahagia yang dirahmati Allah, insya Allah. Karena apa? Zaman sekarang, maka kalau anak-anak kita tidak masukkan pesantren, yang tidak anak-anak itu banyak yang tenggelam. Karena kehidupan remaja sekarang seperti laut, ini sedang badai, dan badainya sangat besar. Setiap anak yang tidak masuk pesantren, bahkan sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah negeri, belum bisa menjadi solusi mengantarkan anak-anak menuju kedewasaan, menuju anak soleh dan solehah. Tapi pesantren berupaya dengan sekuat tenaga. Ya, bagaimana kapal-kapal pesantren ini berusaha berlayar dengan sekuat tenaga, dengan profesional, ya, tahap demi tahap untuk mengantarkan anak-anak ini mencapai derajat tingkatan anak soleh dan solehah. Sudah berbahagia, sekira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua, membimbing anak-anak kita, ya, melindungi mereka. Mudah-mudahan mereka dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani rohani, dan juga mudah-mudahan pondok pesantren yang kita kelola ini menjadi pondok pesantren yang barokah, nanti akan menjadi yaitu tujuan utama kita bersama-sama meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.